Sekam padi merupakan limbah pertanian. Namun sejatinya, sekam padi yang telah dirubah menjadi arang sekam memiliki segudang manfaat. Arang sekam yang merupakan hasil pembakaran tak sempurna dari sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai bokasi, media persemaian, media tanam, bahkan untuk pembuatan kompos. Hal ini dikarenakan arang sekam mampu memperbaiki struktur, fisik, kimia, serta biologi dari tanah. Arang sekam dapat meningkatkan porositas tanah sehingga menjadi gembur dan dapat menyerap air. Hal ini merupakan media yang baik untuk organisme hidup. Arang sekam juga memiliki tingkat keasaman netral, yakni berkisar antara 6,5 hingga 7. Dalam beberapa penelitian, diketahui juga kemampuan arang sekam sebagai absorban yang dapat menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya. Arang sekam disukai karena bobotnya yang ringan dan mudah dibersihkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cara membuat arang sekam berikut ini. Setelah kita mengerti dan tahu tentang arang sekam, sekarang saatnya kita akan mencoba bagaimana membuat arang sekam. Untuk membuat arang sekam, bahan dan peralatan yang dipergunakan sangatlah sederhana. Yang pertama adalah bahan, tentunya adalah sekam. Pilih sekam yang kering, tidak lembab, dan tentunya tidak berjamur. Kemudian yang kedua adalah sabut kelapa, atau bisa kita gunakan bahan lain seperti kayu bakar atau sekam ini sendiri karena fungsinya sebagai bahan baku untuk pembakaran. Kemudian yang selanjutnya adalah oli bekas atau minyak tanah atau bensin atau yang lain, hanya untuk mempermudah saat pembakaran. Selanjutnya adalah peralatan yang pertama yang kita gunakan adalah seng, atau bisa kita gunakan bahan lain yang tahan api. Apabila kita menggunakan seng, kita cukup melubangi semacam ini, bisa menggunakan paku atau bahan yang lain untuk sirkulasi udara. Yang selanjutnya adalah kawat yang fungsinya untuk mengikat seng saat dibentuk menjadi tungku pembakaran. Selanjutnya adalah gembor yang fungsinya untuk menyiram saat sekam sudah menjadi arang agar tidak menjadi abu. Yang terakhir tidak lupa adalah korek api. Setelah kita mempersiapkan bahan dan peralatan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan lokasi sebagai tempat pembakaran. Untuk lokasi pembakaran tidak memerlukan lahan yang luas, hanya saja tetap mempertimbangkan aspek lingkungan karena dalam proses pembuatannya akan menghasilkan asap yang tidak sedikit. Pertama-tama ratakan tempat atau lokasi pembakaran. Bersihkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar selain sekam. Setelah dirasa cukup, selanjutnya kita akan meletakkan seng yang sudah kita bentuk seperti tabung ini. Kemudian kita ikat dengan kawat dan kita lubangi, kita letakkan tepat di tengah-tengah. Kemudian kita akan menuangkan sekam yang sudah kita siapkan di sekitar seng.
dalam seng atau tungku ini yang sudah dilumuri dengan oli, jadi akan mudah terbakar. Pembakaran ini akan berlangsung kurang lebih 5-6 jam sampai sekam berubah menjadi hitam atau berubah menjadi arang. Lamanya pembakaran tergantung pada besar kecilnya bara api yang ada di dalam seng atau tungku. Setelah pembakaran berlangsung selama kurang lebih 6 jam, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa langsung menyiramnya seperti ini untuk mendinginkan sekam yang sudah menjadi arang. Selanjutnya kita bisa mengambil seng yang ada di tengah-tengah sekaligus bara api yang ada di dalamnya. Kemudian ratakan agar cepat mendingin. Siram sekali lagi dengan air untuk memastikan bahwa tidak ada bara api yang tertinggal yang dapat mengakibatkan sekam menjadi abu. Setelah arang sekam mendingin dan mengering dari siraman air yang kita siramkan, arang sekam siap untuk digunakan. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Mari mulai sekarang kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita agar lebih berdaya guna dan lebih bernilai ekonomis. Selamat mencoba!